Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Wahyuni dengan nomor induk mahasiswa 90500123003 dari kelas A jurusan Perbankan Syariah. Nah, baik, pada video kali ini saya akan membahas secara singkat terkait dengan kebijakan moneter perspektif Islam. Langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu terkait dengan definisi dan konsep kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter adalah alat pengendalian jumlah uang beredar oleh bank sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, kebijakan ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada kebijakan ekspansif dan ada kebijakan kontraktif. Nah, kebijakan ekspansif ini yaitu adalah kebijakan yang menambah uang beredar untuk mendukung pertumbuhan. Nah, sedangkan kebijakan kontraktif ini ialah mengurangi uang beredar untuk menekan inflasi. Nah, kemudian untuk poin pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan kebijakan moneter tanpa bunga. Jadi Islam itu sangat melarang riba, sehingga kebijakan moneter itu diarahkan ke sistem bagi hasil, investasi sektor real, dan pengurangan uang beredar lewat kegiatan produktif. Jadi bukan lewat penetapan suku bunga. Nah, untuk poin pembahasan yang ketiga yaitu terkait dengan posisi bank sentral dalam Islam. Jadi bank sentral dalam Islam itu berperan sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan sesuai prinsip syariah. Jadi menjaga stabilitas nilai mata uang dan mengelola kebijakan moneter tanpa riba. Nah, adapun fungsi utamanya itu meliputi menjaga kestabilan nilai tukar, mengendalikan inflasi, serta menjembatani sektor keuangan dengan sektor real untuk mencapai keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil. Nah, selanjutnya untuk poin pembahasan yang keempat yaitu terkait dengan manajemen moneter konvensional dan Islam. Nah, pertama, manajemen moneter konvensional. Jadi di sini mengandalkan suku bunga sebagai instrumen utama. Kebijakan moneter disalurkan melalui perubahan tingkat bunga dan nilai tukar untuk mempengaruhi konsumsi, investasi, dan inflasi. Nah, dananya juga bisa dialirkan ke sektor apapun, termasuk sektor non-produktif atau yang bisa berspekulatif selama sektor tersebut itu dapat menguntungkan hal tersebut. Kemudian yang kedua, manajemen moneter Islam. Jadi di sini sangat melarang bunga atau riba sehingga menggunakan sistem bagi hasil seperti mudharabah, musyarakah, dan sebagainya. Jadi dananya juga hanya boleh dialirkan ke sektor yang produktif dan halal, serta harus terhindar dari aktivitas spekulatif. Nah, tujuannya itu bukan sekedar stabilitas, tapi juga keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Nah, selanjutnya untuk poin pembahasan yang kelima yaitu terkait dengan instrumen moneter konvensional dan Islam. Nah, instrumen moneter konvensional itu terdiri dari yang pertama operasi pasar terbuka, tingkat diskon atau diskon rate, yang ketiga ketentuan cadangan minimum, dan yang keempat itu himbauan moral. Nah, selanjutnya untuk instrumen moneter Islam itu yang pertama ada kontrol kuantitatif penyaluran kredit seperti cadangan wajib, plafon kredit atau kredit ceiling. Kemudian juga ada instrumen berbasis prinsip syariah seperti bagi hasil, sewa, dan surat berharga syariah. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan uang sebagai fai atau harta yang harus dikelola untuk kepentingan umum. Nah, kemudian yang terakhir juga ada moral suasion, yaitu sebagai dorongan moral untuk menjaga stabilitas dan keadilan distribusi kekayaan. Nah, selanjutnya itu untuk poin pembahasan yang keenam atau yang terakhir yaitu terkait dengan aplikasi instrumen moneter Islam. Jadi ada beberapa aplikasi instrumen moneter Islam yang umum dan telah diterapkan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada Qardul Hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga yang digunakan sebagai alat kebijakan moneter untuk menstabilkan harga. Kemudian yang kedua ada sertifikat investasi mudharabah dan ijarah, di mana ini digunakan oleh bank-bank syariah sebagai instrumen syariah atau instrumen investasi dan pembiayaan yang sesuai syariah. Kemudian yang ketiga ada instrumen pasar modal syariah yang digunakan di negara-negara dengan sistem moneter ganda seperti Sudan, Malaysia, dan Pakistan. Kemudian ada kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit, yaitu untuk menjaga keseimbangan sektor real dan keuangan serta mencegah penumpukan uang berlebihan. Nah, yang terakhir ada produk jual beli dengan akad bai al-ina, yaitu jual beli dengan janji beli kembali yang digunakan di Malaysia sebagai instrumen moneter syariah oleh bank sentral. Nah, sebagai kesimpulan dari pembahasan ini adalah kebijakan moneter Islam itu merupakan upaya yang mengendalikan jumlah uang beredar tanpa menggunakan bunga,
Sistem ini menggunakan instrumen seperti akad jual beli, bagi hasil, dan sebagainya, di mana tujuannya itu untuk menjaga stabilitas harga, mendorong investasi produktif, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Jadi berbeda dari sistem konvensional, Islam itu menekankan pada nilai moral, keadilan sosial, dan keseimbangan antara sektor real dan moneter. Nah, mungkin itu saja pembahasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.